Jakarta. Alamat lengkapnya di mana? Desa Wanakaya, Blok 10. Saya nggak nanya nomor HP. Ana Az-Zuhriyah radhiyallahu anha. Kalau tadi Bapak Sunarta ya siapa? Bapak Kula. Wujubil ma'rifah min wajibillahi asrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifu lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun qadi wa wahidun wa hayy qadimun alimun bi kulli syai' sami'ul basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun takalimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wajaizun bifadli wa alihi tarkuli kulli mumkinin kafili. Nadom ini menjelaskan tentang sifat wajib Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, terlalu cepat. Saya tanya dulu baru jawab. Betul diterangkan bahwa nadom itu menerangkan tentang apa? Nadom ini menjelaskan tentang sifat wajib Allah. Nah, sedangkan Allah punya berapa sifat? 41 sifat. Apa artinya sifat wajib Allah, sifat muhal, dan sifat jaiz bagi Allah? Sifat wajib Allah adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat muhal Allah adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala, dan sifat jaiz Allah adalah sifat yang boleh ada pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ada sifat wajib ini. Apa artinya ayat? Ayat. Artinya ayat hidup. Terakhir, coba sebutkan sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala beserta artinya. Sifat jaiz Allah tarkuli kulli mumkinin kafili, yang artinya Allah boleh mengerjakan dan boleh juga untuk tidak mengerjakannya. Coba boleh tepuk tangan. Arsala anbiya zawi waqta wa afana wa ja'izu biha kihim aradi bi ghairi tadkhaf mamadi ismatuhum kasair malaika wajibatu wa fadlu malaika wa mastahilu didukul wajibi fa wali Ya, sekarang yang laki-laki, coba sebutkan namanya dulu. Rudiansyah. Tolong diterangkan bahwa apa makna nadom ini. Nadom ini menjelaskan tentang sifat-sifat para nabi dan rasul. Baik. Rukun iman yang keberapakah iman kepada nabi dan rasul? Rukun iman yang keempat. Apa perbedaan nabi dan rasul? Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Ada berapa sifat nabi dan rasul? Ada 9. Bukan. Sifat wajib Rasul ada 4, sifat muhal Rasul atau mustahil ada 4, dan sifat jaiz Rasul ada 1. Baik, kalau gitu sebutkan sifat jaiznya rasul. Aradul basyariyah, bersikap dan berperilaku seperti manusia pada umumnya, namun tidak merendahkan derajat para nabi dan rasul. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan lagi. Tafsilu khamsati wa isrina ladhi kula mukalafin fahaqiq wa kalim hum adamun idrisu nuhun huduma Salih wa Ibrahim kullu muttaba'
يعقوب يوسف والأيوب مهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم تبويا عليه الصلاة والسلام وآلهم مدامات الأيام. Untuk Adam ya. Nadom tersebut menerangkan tentang apa? Menerangkan tentang nama Nabi dan Rasul. Ada berapakah nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui? Ada 25. 25. Coba sebutkan satu persatu. 1. Nabi Adam alaihissalam, 2. Nabi Idris alaihissalam, 3. Nabi Nuh alaihissalam, 4. Nabi Hud alaihissalam, 5. Nabi Saleh alaihissalam, 6. Nabi Ibrahim alaihissalam, 7. Nabi Lut alaihissalam, 8. Nabi Ismail alaihissalam, 9. Nabi Ishaq alaihissalam, 10. Nabi Ayub alaihissalam, 11. Nabi Yusuf alaihissalam, 12. Nabi Ayub alaihissalam, 13. Nabi Syuaib alaihissalam, 14. Nabi Musa alaihissalam, 15. Nabi Harun alaihissalam, 16. Nabi Zulkifli alaihissalam, 17. Nabi Dawud alaihissalam, 18. Nabi Sulaiman alaihissalam, 19. Nabi Ilyas alaihissalam, 20. Nabi Ilyas alaihissalam, 21. Nabi Yunus alaihissalam, 22. Nabi Zakaria alaihissalam, 23. Nabi Yahya alaihissalam, 24. Nabi Isa alaihissalam, 25. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup ya. Dipersilakan untuk bertepuk tangan meriah. Nadom tadi menerangkan tentang apa? Menjelaskan tentang nama-nama malaikat beserta tugasnya. Rukun iman kepada malaikat itu nomor berapa? Merupakan rukun iman yang kedua. Sebutkan nama malaikat yang wajib diketahui, lalu sebutkan pekerjaannya. Secara terperinci, malaikat yang wajib kita ketahui ada 10, yaitu 1. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. 2. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki. 3. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet sangkakala. 4. Malaikat Israel bertugas menyabut nyawa. 5 dan 6. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas menanyai dalam kubur. 7. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik. 8. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk. Cukup. Tepuk tangan. نبينا محمد للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف يغتسب وأمه أمينة زهرية أرضعته حليمة سعدية وفته بمكة أمينة وقته بطيبة المدينة Coba perkenalan dulu. Nama lengkapnya siapa? Nama saya Alanto. Alanto.
Bapaknya namanya siapa? Sunarta. Alamat lengkapnya di mana? Desa Wanakaya, Blok 10. Saya nggak nanya nomor HP. Lanjut. Nador tersebut itu menerangkan tentang apa? Menerangkan tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang keberapa dalam urutan yang wajib diketahui? Nabi yang terakhir 25. Nabi Muhammad lahir dan wafat di kisah Aqidatul Awam itu tempatnya di mana? Di kota Madinah. Lahir Lahir di kota Makkah. lahir Di kota Makkah. wafat Kota Madinah. Madinah. Kemudian siapakah nama ayah dan ibu daripada Nabi Muhammad SAW? Nama ayahnya bernama Abdullah putra Abdul Muthalib dan nama ibunya adalah Siti Aminah Az-Zuhriyah radhiyallahu anha. Kalau tadi Bapak Sunarta ya siapa? Bapak pula. Di usia berapakah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul? Genap usia 40 tahun. Di mana? Di Gua Hira. Di Gua Hira. Surat apakah yang pernah diturunkan? Surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Ayat 1 sampai 5. Kemudian Nabi Muhammad pada waktu usia kecilnya itu disusui oleh siapa? Disusui oleh Siti Halimah As-Sadiah. Nabi Muhammad keturunan dari siapakah? Dari Bani Hashim. Cukup. Ibu silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.